Halo teman-teman, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin tidak asing bagi banyak dari kita, bagaimana cara kita merespon ketika hati kita terluka oleh orang lain. Tapi, tunggu dulu, kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jangan langsung balas dendam, tapi mari kita lihat 4 cara balas dendam yang lebih baik. Yang pertama adalah dengan memfokuskan diri pada perbaikan diri. Sebelum kita memikirkan cara untuk merespon, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya? Mungkin ada kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi juga kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa tumbuh dan berkembang. Fokus pada perbaikan diri adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menghadapi situasi di mana hati kita terluka. Sebelum kita terjebak dalam reaksi balas dendam atau emosi negatif, penting untuk memperhatikan bagaimana kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Melihat ke dalam diri memberikan kesempatan untuk melakukan introspeksi. Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang mungkin ada, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk perbaikan. Ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga merupakan kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman sulit. Dengan fokus pada perbaikan diri, kita dapat mengubah energi negatif menjadi dorongan untuk pertumbuhan pribadi. Proses ini melibatkan peningkatan kesadaran diri dan komitmen untuk menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Dengan cara ini, kita dapat mengubah perspektif dari situasi yang menyakitkan menjadi peluang untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Cara kedua adalah dengan memiliki pemikiran yang positif tentang diri sendiri. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan negatif orang lain meruntuhkan harga diri kita. Ingatlah bahwa kita memiliki nilai yang luar biasa dan kemampuan untuk melewati cobaan ini. Dengan membangun pemikiran positif, kita dapat mengubah perspektif kita terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa sakit. Cara kedua yang dapat diambil dalam merespons ketika hati kita terluka adalah dengan membentuk pemikiran yang positif tentang diri sendiri. Penting untuk tidak membiarkan kata-kata atau tindakan negatif orang lain meruntuhkan harga diri kita. Dalam momen-momen sulit seperti ini, ingatlah bahwa kita memiliki nilai yang luar biasa dan kemampuan untuk melewati cobaan ini. Membangun pemikiran positif bukanlah upaya untuk menyombongkan diri, tetapi merupakan cara untuk mengakui potensi dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Dengan fokus pada aspek-aspek positif dalam diri kita, kita dapat mengubah perspektif terhadap diri sendiri, membangun kepercayaan diri, dan dengan itu, mengatasi rasa sakit yang mungkin timbul akibat perlakuan buruk orang lain. Pentingnya memiliki pemikiran yang positif tentang diri sendiri juga mencakup pengakuan terhadap kekuatan dan prestasi kita yang mungkin terabaikan dalam keadaan emosional. Dengan membangun fondasi mental yang positif, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan menempatkan diri pada jalur pertumbuhan pribadi yang konstruktif. Kesadaran akan nilai diri sendiri tidak hanya membantu kita melewati masa-masa sulit, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk membangun kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Seringkali kita terjebak dalam rasa sakit karena fokus pada satu atau dua orang yang menyakiti kita. Padahal, coba renungkan, ada lebih banyak orang di sekitar kita yang peduli dan menyayangi kita. Alihkan perhatian pada mereka yang selalu ada untuk kita, yang memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Ini adalah cara yang lebih baik untuk menyikapi ketidaksetiaan. Seringkali, dalam momen ketika hati kita terluka, kita cenderung terjebak dalam perasaan sakit karena fokus pada satu atau dua orang yang mungkin telah menyakiti kita. Namun, bila kita mengambil waktu untuk merenung, kita akan menyadari bahwa di sekitar kita, ada lebih banyak orang yang sebenarnya peduli dan menyayangi kita. Mereka mungkin teman-teman dekat, keluarga, atau orang-orang terdekat yang selalu ada di samping kita.
Mengalihkan perhatian pada mereka dan menghargai hubungan yang penuh dukungan dan cinta tanpa syarat adalah cara yang lebih baik untuk menyikapi pengkhianatan atau ketidaksetiaan dari individu tertentu. Menghargai hubungan positif yang telah kita bangun dengan orang-orang yang peduli akan membantu kita melepaskan rasa sakit yang mungkin timbul dari pengalaman negatif tersebut. Fokus pada aspek positif dari hubungan tersebut dapat memperkuat ikatan emosional kita dengan mereka yang sungguh-sungguh mendukung kita, menciptakan lingkungan yang lebih positif, dan membantu kita pulih dari luka-luka emosional yang mungkin timbul akibat tindakan kurang menyenangkan dari orang lain. Cara terakhir adalah dengan membebaskan hidup kita dari beban dendam. Jangan biarkan dendam menjadi belenggu yang membatasi potensi kita. Ketika kita membebaskan diri dari dendam, kita memberi ruang bagi kebahagiaan dan pertumbuhan. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan merencanakan balas dendam. Cara terakhir yang dapat diambil dalam menanggapi rasa sakit akibat perlakuan buruk orang lain adalah dengan membebaskan hidup kita dari beban dendam. Dendam dapat menjadi belenggu emosional yang membatasi potensi kita untuk meraih kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Jika kita membiarkan dendam berkembang, hal itu dapat menghancurkan energi positif kita dan menjadikan kita terjebak dalam siklus negatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa membebaskan diri dari dendam bukanlah tindakan melemah, tetapi justru merupakan langkah menuju pemulihan dan kebebasan emosional. Ketika kita memilih untuk melepaskan dendam, kita memberikan ruang bagi kebahagiaan dan pertumbuhan dalam hidup kita. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif, seperti menciptakan hubungan yang sehat, mengejar tujuan hidup, dan menghargai momen-momen berharga. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan merencanakan balas dendam yang hanya akan memakan waktu dan energi tanpa memberikan manfaat positif jangka panjang. Dengan membebaskan diri dari dendam, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Jadi, teman-teman, itulah 4 cara balas dendam yang lebih baik. Ingatlah, tidak perlu menurunkan diri kita ke tingkat orang lain. Kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik dan lebih positif. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.